Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tema kita kali ini kajian tematik untuk menyelingi kajian atau rangkaian kajian sirah. Pertama, untuk menyegarkan kembali salah satu ilmu yang patut untuk kita perhatikan, yaitu ilmu yang terkait dengan pembagian warisan. Dan kalau kita bicara soal warisan atau ilmu yang terkait dengan warisan, setidaknya ada 3 dimensi di sana. Yang pertama, ini ilmu yang berkaitan dengan hak para manusia, para hamba Allah, dan harta. Jadi sesuatu yang juga merupakan bagian penting dari ilmu tentang keuangan dalam Islam. Dan ini menyangkut keadilan, menyangkut hak yang harus diperhatikan. Selain hal-hal yang berkaitan dengan ibadah mahdhah, ada juga hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak manusia, khususnya dalam harta benda. Yang kedua, bicara tentang ilmu yang berkaitan dengan warisan, kita berarti berbicara tentang peristiwa di mana seseorang mati, meninggal dunia, kemudian meninggalkan harta benda. Di sana ada dimensi kita mengingat-ingat kematian, lalu menyegerakan apa yang menjadi kewajiban kita setelah mengurusi orang yang mati atau meninggal dunia. Di samping penguburan jenazahnya dan seterusnya, maka perkara pertama yang perlu diperhatikan, nanti akan kita bahas, salah satunya adalah pembagian warisan. Minimal menentukan jatah warisan masing-masing pihak. Lalu yang ketiga, di sana ada dimensi sosial kemasyarakatan yang juga sangat penting. Oleh karena itu, kajian kali ini bukan untuk membedah detail ilmu warisan, karena itu memerlukan waktu yang cukup lama. Di kelas saja Pak Ali sama Pak Amri berapa jam belajar cukup panjang ya, dan itu pun juga belum bisa sampai tuntas semua persoalan pentingnya. Tapi setidaknya upaya untuk menyegarkan kembali, mengingatkan kembali, menghidup-hidupkan kembali ilmu yang konon merupakan ilmu yang akan pertama hilang atau dicabut ini, dan sementara setiap zamannya senantiasa diperlukan, karena setiap generasi ada yang meninggal, ada yang mewarisi, ada yang diwarisi. Nah ini. Kemudian pada hadirin sekalian, beberapa waktu lalu kebetulan ketika kami main ke Jawa Barat, ada seorang syekh namanya Syekh Khalid, Abu Khalid, dari Saudi, dari kawasan Qasim. Itu beliau cerita pernah bermimpi. Jadi beliau ini pakar ilmu warisan, lama mengajar warisan, dan juga lama menjadi tenaga ahli di bidang ini. Bermimpi pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian diingatkan soal ilmu warisan ini, dengan beberapa detail yang saya lupa rincian mimpinya. Lalu kemudian beliau datang ke salah seorang mu'abbir atau salah seorang penafsir mimpi. Kata beliau, ini pesan dari Rasulullah agar kamu lebih memperhatikan ilmu ini, bukan hanya dalam pengajarannya, tetapi dalam penerapannya di masyarakat. Nah, sudah ada beberapa pihak yang akhirnya beliau hubungi, tergugah. Akhirnya kemarin termasuk yang menjadi sasaran itu
wilayah Indonesia, ya. Sehingga kita sempat membicarakan beberapa kali, akhirnya disepakati membentuk satu lembaga, sudah didaftarkan yayasannya, dan insya Allah nanti ada program-program yang diluncurkan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, bekerja sama dengan lembaga-lembaga penyuluhan syariah dan pihak-pihak yang terkait mengenai sosialisasi, menghidupkan kembali ilmu faraid, bukan sebagai satu pelajaran di sekolah yang hanya diberikan kepada anak-anak, tetapi sebagai ajaran yang disosialisasikan ke masyarakat secara umum, dan itu bagian dari kewajiban fardu kifayahnya umat Islam. Jangan sampai di satu wilayah yang mengerti soal hukum warisan tidak ada, sehingga kadang-kadang ketika terjadi orang meninggal dunia tidak ada rujukan yang bisa didatangi untuk menuntaskan perkara ini. Jangan sampai di satu wilayah tidak ada yang mengingatkan tentang ilmu ini, walaupun ilmu ini kepakainya memang hanya ketika ada orang yang meninggal dunia, tapi orang meninggal dunia itu kan banyak, ya. Terus yang sudah meninggal dunia sekian lama belum dibagi-bagi itu lebih banyak lagi barangkali, ya. Menentukan bagiannya saja belum, ya. Apalagi membaginya. Nah, ini. Oleh karena itu ini satu ilmu yang sangat penting dan sudah diingatkan oleh para ulama sebelumnya, perlu kita revitalisasi. Revitalisasi itu artinya menghidupkan kembali, menunjukkan kembali urgensi dan pentingnya ilmu ini bagi masyarakat muslim. Dan di sana banyak langkah-langkah yang perlu dilakukan supaya ilmu ini mudah nyampe. Karena seringkali faraid itu dianggap sebagai pelajaran yang sulit, yang rumit, memahaminya saja sulit, apalagi menerapkan. Ketika diterapkan, apalagi sampai pada penghitungan, masih banyak yang ragu-ragu, jangan-jangan hitungannya keliru. Nah, kalau keliru kan tidak bisa diterapkan. Jangan-jangan penentuan jatahnya keliru. Ketika sudah berhasil ditentukan jatahnya, itu juga belum tentu bisa diterapkan dengan mudah. Karena orang sering melihat aku oleh piro. Kalau dapatnya sedikit, berat menjalankan. Padahal ini bagian dari tanggung jawab yang di Al-Quran sendiri dikatakan yusikumullah. Ini pesan atau wasiat dari Allah langsung kepada umat Islam. Nah, baik kita masuk nih. Ini kajiannya tidak panjang, kita batasi maksimal 4:30. Nanti kalau ada pertanyaan di sela-sela mau langsung angkat tangan mohon. Baik, di depan ya, di share ini yang bisa lihat hanya yang depan sini ya. Ya, yang di belakang boleh ngintip atau sambil di-share Ustaz Imdad barangkali filenya ya, supaya bisa dilihat di file PDF ataupun PowerPoint. Baik Bapak Ibu rahmatullah, ini suasana segar, ini putih-putih. Berapa hari? Satu hari ya. Yang ibu juga hitam-hitam biru-biru. Revitalisasi ilmu warisan, setidaknya ada 4 ya. Ada 4 yang perlu kita perhatikan. Kalau PowerPoint sangat setindak. Ini PowerPoint ya. Yang pertama soal penyadaran tentang urgensi. Jadi kita pada keperluan menyadarkan masyarakat pentingnya ilmu ini. Termasuk orang yang mau meninggal dunianya itu, kalau dia tidak mengingatkan keluarganya, nanti silakan dibagi sesuai ketentuan hukum warisan dalam Islam. Repot. Karena ilmu warisan ini sangat penting. Kalau ilmu zakat itu penting, tapi zakat fitrah berlaku untuk semua orang tapi mudah. Zakat mal agak sedikit rumit tapi hanya berlaku orang kaya. Nah, kalau warisan ini semuanya, mau kaya mau miskin semuanya akan terlibat. Orang meninggal dunia
tidak meninggalkan harta benda, hanya meninggalkan utang, itu pun perlu didalami dengan ilmu warisan ini, karena ada kaitannya. Hal itu perlu kita sadarkan, dan ini bagian dari kita semua. Contoh sederhananya misalnya, setidaknya masing-masing dari kita, ya, minimal setahun sekali paling tidak, itu bisa menghitung, saya kalau meninggal dunia saat ini, nah siapa saja ahli waris saya, masing-masing dapat berapa. Kalau nggak tahu berarti nanya ke yang tahu, ya. Nah, minimal satu kasus yang dekat dengan kita. Kemudian yang kedua, sistematisasi pembelajaran. Jadi pembelajaran ilmu waris ini seringkali rumit. Karena kita aktif di dunia pendidikan, maka perlu ada langkah untuk mempermudah itu, mempermudah sehingga nyampe ke anak didik itu bisa tidak perlu repot-repot, tidak pusing, tidak dilihat sebagai sesuatu yang rumit. Ya, seperti dulu zaman sahabat juga sesuatu yang sederhana. Kemudian modernisasi penghitungan. Ya, ilmu lama, ya, dulu penghitungan warisan itu menggunakan notasi dan menggunakan rumusan-rumusan versi lama, istilah-istilahnya juga banyak istilah lama. Ini perlu kita dekati dengan apa yang biasa digunakan dalam penghitungan keuangan di zaman sekarang, ya. Matematika zaman sekarang, media-media dan tampilannya perlu diperbarui. Kemudian yang keempat adalah intensifikasi wawasan dan penerapan. Intensifikasi itu artinya diperkuat, diintensifkan. Semakin padat dan semakin maksimal dalam menyampaikan wawasan mengenai ilmu warisan ini. Kemudian penerapannya, nah, penerapannya ini penting, ya, kasus-kasus nyata supaya tidak menjadi ilmu yang hanya teori. Berikutnya, ini saya sampaikan sekilas tentang ikhtisar ilmu warisan, karena dari situ nanti tergambar apa saja bagian-bagian yang perlu kita tonjolkan, apa saja bagian-bagian yang perlu pembaruan. Baik, halaman berikutnya. Nah, satu-satu dulu. Terkait harta tinggalan, harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Okay. Pertama harus dipilah dulu, ini hartanya si mayit ataukah harta istrinya, ataukah harta bapaknya, ataukah titipan dari orang lain. Ini tentu saja harus dilakukan terlebih dahulu, dipilah-pilah. Kemudian sisanya yang sudah ketahuan itu sebagai harta si mayit, itu diperhatikan 4 hal sebelum menjadi hak waris. Yang pertama adalah biaya pengurusan jenazah atau biaya pengurusan mayit. Ini jelas, ya, kalau memang memerlukan biaya itu dibandani dulu dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, hak terkait dengan harta. Yang kedua, hak terkait dengan harta maksudnya apa? Misalnya orang mati meninggalkan motornya belum dibayar tanggungannya. Nah, ini harus dilunasi dulu tanggungannya, karena dia tidak bisa dibagi nanti ketika masih belum bersih hartanya. Seandainya pun tanggungannya menyusul, maka harus sudah dihitung, ya, dan itu masuk di dalam kewajiban yang dibawa oleh harta tersebut. Yang ketiga, hak terkait dengan mayit, terutama adalah utang. Ya, mayit ini misalnya punya kewajiban bayar zakat, dia belum bayar, diambil dulu. Punya kewajiban untuk bayar fidyah, ya, atau kafarat, belum ditunaikan, diambil dulu. Punya utang terhadap orang maupun lembaga yang belum dilunasi, maka perlu dilunasi terlebih dahulu dengan harta yang ditinggalkan itu. Kalau yang ditinggalkan lebih sedikit daripada utangnya, ya berarti kan nanti tidak ada jatah untuk yang berikutnya. Untuk ahli mayit, untuk ahli waris tidak ada jatah. Apalagi kalau misalnya naudzubillah mayit ini meninggal masih punya tanggungan utang, dibayar dengan harta peninggalannya
masih kurang. Nah, ini kewajiban sinten? Kewajiban mayit dibawa sampai nanti di akhirat. Anak istrinya nggak punya kewajiban untuk melunasi, kecuali kalau berbaik hati, ya, masa apa utang dibawa mati. Ya, dulu zaman Rasul, beliau selaku nabi dan juga pimpinan masyarakat itu buat aturan, makanya kalau punya harta falil warathah, maka itu untuk ahli waris. Tapi kalau tarokakallam, meninggalkan hutang, fa ilaina, maka kami yang akan menanggung, membantu melunasi itu. Kalau di masyarakat kita ada aparat model begitu sangat bagus. Jadi balai desanya tidak terima orang yang meninggal tapi membawa hutang, supaya nanti dicarikan gimana melunasinya. Ini kadang jarang dan memang agak memalukan. Sering orang sakit dimintakan donasi tanpa rasa malu. Orang misalnya punya kecelakaan, alhamdulillah dimintakan donasi, orang yang minta tidak terlalu malu. Tapi orang meninggal dunia bawa utang, jarang yang kemudian memintakan donasi, ya. Sementara kewajibannya itu dibawa mati oleh mayat. Maka ini penting, ya. Tapi kalau harta yang ditinggalkan banyak, utangnya hanya sedikit, ya yang penting dilunasi dulu. Kalau sudah selesai, kemudian masuk ke yang keempat, yaitu wasiat. Wasiat itu niatan dari si mayit, yang dimaksud di sini ya, niatan dari si mayit untuk memberikan harta benda, baik kepada orang tertentu, ke masjid misalnya, ke sekolah, ke rumah sakit sebagai sedekah atau apapun yang dia janjikan akan diberikan kalau dia sudah meninggal dunia. Jadi akan merupakan wasiat, punya pesan. Dan ini kalau punya seperti ini perlu untuk dicatat dan disaksikan. Jangan sampai orang punya wasiat sing ngerti hanya satu orang. Nanti akan terjadi pertengkaran bagi keluarganya itu. Dan kalimatnya yang jelas, yang tegas. Kalau saya meninggal, misalnya tanah saya yang sebelah sini saya hadiahkan, saya wakafkan misalnya ke masjid, saya berikan ke si A, si B, si C, harus jelas. Itu wajib ditunaikan, tapi dengan batasan maksimal sepertiga dari sisa harta setelah dikurangi tadi ya, dikurangi biaya urus mayat, terus utang-utang terkait harta maupun utangnya mayat. Sisanya sepertiganya itulah batas maksimal wasiatnya. Jadi kalau ternyata tanah itu adalah satu-satunya harta dia, maka tidak boleh diberikan semuanya. Ini. Kemudian yang terakhir baru masuk ahli waris, haknya ahli waris. Dan ini penting untuk didata siapa saja yang kira-kira menjadi ahli waris dia, lalu diverifikasi satu persatu. Kadang-kadang kita hidup di lingkungan yang akan memegang harta itu adalah orang yang tinggal di rumah si mayit meninggal, walaupun dia bukan ahli waris. Ini sering terjadi ya. Mbah-mbah donyane kathah, lajeng napa sing manggen kali dhek niku putune. Putu tapi dari anak perempuan. Nah, itu kan bukan bukan ahli waris. Tapi setiap hari memang dia yang diramuti, memang dia yang dibandani, ya, dirawat oleh mbahnya ini. Lalu ketika mbahnya meninggal dunia, si anak ini sudah besar, kadang-kadang memposisikan diri sebagai pemilik sah hartanya. Nah, kadang-kadang malah lebih parah lagi, anak yang tinggal itu bukan anak kandung, bukan cucu kandung, tapi anak angkat. Ya, walaupun misalnya mengangkat dari keponakannya, gitu. Ini penting. Ya, nanti kalau kita masuk ke dunia kontemporer di Indonesia lebih rumit lagi karena ada istilah harta gono gini, ya. Ada istilah wasiat wajib, ada ahli waris pengganti yang sebetulnya itu tambahan dari yang sudah disyariatkan. Baik, secara singkat kita ulang ya. Mungkin yang sudah sering belajar ini mengulang-ulang materi, tapi yang baru pertama kali dengar atau tahu, nah berarti sangat penting
kita mempelajari ulang. Yang berikutnya, sebab pewarisan. Orang mewarisi itu sebabnya 3. Pertama, pernikahan aktif. Jadi dia merupakan suami atau istri dari mayit yang masih menjadi suami atau istrinya pada saat mayit ini meninggal dunia, walaupun sudah dicerai. Karena cerai itu tidak menyebabkan seseorang menjadi bukan suami atau istrinya, kecuali setelah iddahnya habis. Kalau masih dalam masa iddah dan dia bisa dirujuk, itu masih statusnya suami istri. Masih status suami istri dan masih satu rumah. Ini jenis perceraian yang masih bisa rujuk kembali. Tapi kalau sudah bain, nah itu sudah tidak masuk pernikahan aktif. Jadi mantan suami, mantan istri yang sudah tidak lagi bisa rujuk, itu sudah tidak masuk ahli waris. Yang kedua, kekerabatan efektif. Maksudnya keluarga mayit, anak, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, tapi tidak semua. Nah, nanti dibedakan mana yang ahli waris, mana yang bukan. Maka efektif ini maksudnya yang membuat dia sebagai ahli waris, baik yang punya jatah jelas, persentase jelas, dapat setengah, 1/4, 1/8, 1/6, 2/3, ataupun yang bagian mengambil sisa, namanya apa? Asobah. Yang ketiga adalah jasa pemerdekaan. Ini zaman dulu. Ya, ada budak dibebaskan orang, lalu budak ini nanti punya harta dan meninggal dunia, punya warisan yang ditinggalkan, maka kalau tidak punya ahli waris dari pernikahan dan kekerabatan, dia warisannya akan diambil oleh orang yang dulu berjasa memerdekakan. Sebagian ulama memasukkan juga orang yang dulu mengislamkan dia. Nah, itu kalau tidak ada ahli waris lain, maka dia ikut menjadi yang nampani warisan orang tersebut. Kemudian selain ada sebab, ada halangan. Ada halangannya juga. Yang pertama, pembunuhan zalim. Jadi orang walaupun dia aslinya ahli waris, tapi dialah yang membunuh si mayit, maka dia tidak boleh menjadi ahli waris, kecuali kalau pembunuhannya bukan pembunuhan zalim. Maksudnya apa? Ada orang hartanya banyak, lalu dia kena hukuman kisos, misalnya harus dibunuh, yang mengeksekusi ternyata misalnya ponakannya sendiri. Nah, lalu kemudian ahli warisnya hanya ada ponakan itu, maka dia tetap masuk karena pembunuhannya bukan pembunuhan yang zalim. Yang kedua, status sebagai budak. Ini zaman sekarang sudah langka ya. Masih ada sebagian di wilayah seperti Mauritania dan beberapa tempat saya dengar masih ada budak yang diwarisi sejak zaman khilafah dulu, masih turun temurun sampai sekarang. Tapi ini sudah langka, di kita sudah tidak begitu ada. Jadi budak tidak berhak mewarisi karena hartanya itu dipegang oleh tuannya. Kemudian perbedaan agama. Jadi ini sering terjadi di Indonesia ya. Orang tuanya yang meninggal itu misalnya Kristen, anaknya ini sudah Islam, atau sebaliknya, ini menghambat pewarisan. Tapi nanti walaupun terhambat oleh warisan hukum Islam, kalau yang mewarisi ini Muslim, dia bisa menggunakan cara lain, misalnya hukum negara dan yang lain. Ya. Baik, kemudian berikutnya, jadi ini semacam murojaah singkat ya. Daftar ahli waris. Ini nggak bisa dibesarkan lagi. Ya, ini daftar ahli waris. Di sini disebutkan ada 14 laki-laki ya, dan 9 perempuan. Ini kurang 1, yaitu yang jasa pembebas budak tadi. Jadi 15 laki-laki, 10 perempuan. Kalau dirinci, karena dia merinci antara saudara sekandung dengan saudara seayah dengan saudara seibu. Kalau digabung nanti menjadi lebih singkat lagi ya, hanya ada sekitar 7. Baik, gambar berikutnya masih ahli waris tapi dengan bagan yang baru, dan ini insya Allah lebih efektif.
Satu-satu Ustaz. Ya, ini M ini mayit, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu ada pasangan S atau I, suami atau istri. Ini ahli waris pertama dari jalur pernikahan, pernikahan efektif. Dia bisa punya pasangan yang masih aktif tadi, bisa juga pernah menikah dengan orang lain yang sudah tidak menjadi pasangan aktif, tapi tetap perlu kita sebutkan. Kenapa? Karena bisa jadi dari istri yang sebelumnya atau suami sebelumnya dia punya anak. Nah, anaknya itu termasuk apa? Ahli waris. Maka yang kedua, enggak. Nah, ikan anak itu bisa berasal dari pasangan yang masih aktif, ya, atau yang sudah mantan. Nah, anaknya bisa laki-laki, bisa perempuan, dua-duanya adalah ahli waris. Kemudian ada cucu. Cucu kalau dari anak perempuan itu sudah bukan ahli waris. Di sini pentingnya wasiat tadi. Kalau jenengan punya cucu dari anak perempuan, itu kan bukan ahli waris. Ya, secara hukum syariat di Indonesia diakali supaya bisa menjadi ahli waris. Tapi pada dasarnya secara hukum syariat tidak ada. Maka jenengan bisa buat wasiat. Saya kalau meninggal dunia putuku sing jenenge A B C kayak ono harta ini. Ya, menyebutkan nominal atau langsung menyebutkan hartanya. Nanti supaya ketika meninggal ini masih mendapatkan apa? Jatah warisan. Nah, ini cucu yang dari anak perempuan. Kemudian yang dari anak laki-laki, ya, baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan ini masuk ahli waris. Begitu juga ke bawah, semuanya dari jalur laki-laki. Terus cucu perempuan keturunannya sudah bukan ahli waris, tapi cucu laki-laki keturunannya masih ahli waris. Terus selama jalurnya jalur laki-laki. Kemudian yang atas, nah ini pasangan, yang bawah ini keturunan, yang atas ini leluhur, mulai dari ibu dan ayah, kemudian nenek dan kakek. Pertama adalah nenek dari jalur ibu, ibunya ibu, kemudian ibu dari ibunya ibu, lalu ibu dari ibunya ibu. Pokoknya jalur perempuan ini masuk ahli waris. Oke, itu bedanya dengan keturunan. Kalau keturunan dari perempuan sudah tidak masuk. Adapun kakek yang merupakan ayahnya ibu itu bukan ahli waris. Kakek yang ahli waris adalah ayahnya ayah. Nenek yang merupakan ibunya ayah juga ahli waris. Ya, nenek kedua. Nanti mereka berbagi di antara mereka. Kemudian lanjut. Nah, saudara, ya. Pertama saudara kandung, baik laki-laki maupun perempuan, ini ahli waris, asalkan tidak ada penghalang. Kemudian sehingga setelah saudara, kalau saudara dapat, diambil saudara, ya. Kalau tidak ada saudara, diambil oleh keponakan kandung. Jadi keponakan kandung laki-laki saja, yang perempuan tidak. Makanya yang warnanya bukan hijau, ya, warnanya pink itu bukan termasuk ahli waris. Dia termasuk zawul arham, ya, kerabat tapi bukan ahli waris. Nah, ini saudara sekandung, saudara seayah, laki-laki maupun perempuan, itu nanti menggantikan saudara kandung terus ke bawah. Nah, jadi urutannya urutannya saudara kandung dulu, atau ke bawahnya juga merupakan ahli waris, ya. Saudara kandung kalau tidak ada, dia digantikan oleh saudara seayah. Kalau mereka tidak ada, maka digantikan oleh anak-anaknya ini. Baik, selanjutnya ada saudara tapi seibu. Jadi tunggal ibu, ini keturunannya sudah bukan ahli waris, tapi dianya sendiri ahli waris. Laki-laki maupun perempuan. Kenapa kotaknya gabung? Karena jumlahnya sama. Mereka tidak berbagi dengan sistem 1:2, ya, dibagi rata. Jadi saudara seibu itu tidak dibedakan laki-laki maupun perempuan. Lalu ada paman, ya, paman kandung ataupun seayah. Kemudian sepupu, yaitu anak dari paman.
Sepupu yang ahli waris hanya anaknya paman, itu pun hanya paman yang berasal dari ayah, saudaranya ayah. Berarti monggo bibi tidak dapat, apalagi keturunannya. Lalu paman maupun bibi yang saudaranya ibu juga tidak dapat. Orang-orang ini semuanya yang tidak dapat boleh insya Allah diberikan jatah wasiat, ya, yang nanti batasan maksimalnya adalah sepertiga harta sebelum dibagi ke warisan. Ini ngomongnya gampang, tapi kadang-kadang prakteknya banyak yang nggak setuju ya kalau diberikan wasiat. Tapi itu harus, supaya tidak terjadi pertengkaran, harus jelas di awal, ada saksinya ya, dan kalau bisa dengan keriduan keluarga. Baik, ini secara umum gambaran ahli waris ya. Kita masuk ke jatah ya. Ini ayat tentang jatah suami atau istri ya. Yusikumullahu fi walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad, dan seterusnya. Intinya adalah suami itu dapat setengah bila tidak ada keturunan, baik anak maupun cucu yang ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Istri dapat separuhnya, separuh jatah seandainya dia suami ya. Kalau ada keturunan berkurang jadi separuhnya. Jadi suami itu antara setengah dan seperempat, kemudian istri antara seperempat dan seperempat. Kalau nanti jatahnya masih sisanya itu akan dibagi ke ahli waris yang lain. Kemudian jatah anak, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayyain. Anak laki-laki dapat 2 kalinya anak perempuan. Berarti kalau hanya laki-laki saja dapat pinter, dapat semua sisa. Kalau laki-laki perempuan sisanya dibagi ya, caranya ya anak laki-laki kalikan 2 ditambah jumlah anak perempuan, itu jadi penyebutnya. Nanti masing-masing akan mendapatkan rata kalau jenis kelaminnya sama. Kalau jenis kelaminnya beda, yang laki-laki 2 kali jatahnya perempuan. Berarti juga kalau 2 orang perempuan, maka dia akan mendapatkan jatah yang disebutkan di situ ya. Sama dengan 2 orang perempuan, 3, 4, 5 dan seterusnya jatahnya sama, yaitu 2/3 ya, 2/3. Kalau 1 perempuan maka dia mendapatkan setengah, mendapatkan jatah setengah. Makanya setengah. Kalau 1 laki-laki 1 perempuan ya, 1 laki-laki ini 1 perempuan, maka dia mengambil sisa harta yang laki-laki 2 kali lipatnya yang perempuan itu. Kalau 1 anak perempuan dia setengah, kalau 2 perempuan atau lebih 2/3. Dan anak ini mendapat jatah tanpa dipengaruhi oleh yang lain. Mau ada ayah, ada ibu, ada suami, ada istri, ada saudara, tidak terpengaruh sama sekali. Jatahnya tetap sama. Ya. Laki-laki tok berarti semua sisa. Laki-laki dan perempuan semua sisa dibagi berdua dengan sistem 1/2 ya, atau 2/1, laki-laki 2, perempuan 1 masing-masingnya. Kalau perempuan tok antara setengah atau 2/3. Setengah untuk 1 orang, 2/3 untuk lebih dari 1 orang. Kemudian jatah orang tua ya. Jatah orang tua agak sedikit rumit ya. Ayah ini kita lihat ada keturunan atau tidak ya. Mayatnya itu ada keturunannya atau tidak. Kalau mayatnya ini punya keturunan yang merupakan ahli waris ya, bukan keturunan yang bukan ahli waris, keturunan ahli waris. Kalau keturunannya itu laki-laki, baik anak maupun cucu, maka ayah mendapat 1/6. Ayah mendapat 1/6. Ibu juga mendapat 1/6.
Kalau anak keturunannya itu perempuan, maka ayah mendapat 1/6 plus sisa, ya kan? Plus sisa. Kenapa? Kalau anaknya hanya perempuan, berarti tidak ada anak laki-laki, tidak ada yang mengambil sisa. Sisanya ini ditambahkan ke jatahnya ayah. Adapun ibu tetap mendapatkan 1/6. Ibu tetap mendapatkan 1/6 kalau ada anak atau keturunan perempuan. Lalu kalau tidak ada, ya, ada anak keturunan laki-laki, maka tadi 1/6. Ada anak ada keturunan perempuan, ibu 1/6, ayah mendapat 1/6 plus sisa. Baik, tidak ada anak. Nah, kalau tidak ada anak, berarti kan ada nomor suami atau istri, ada saudara tertutup oleh ayah, ya. Kalau tidak ada anak, maka sisanya itu dibagi antara ayah dengan ibu. Dibagi antara ayah dengan ibu, ayah mendapat 2 kali lipatnya jatah ibu. Ya. Begitu juga kalau mereka mewarisi berdua sendirian, tidak ada suami istrinya mayit, maka dia mendapat sisa semuanya dibagi, ibu dapat 1/3 sisa, ayah mendapat 2/3. Itu salah, itu bukan 2/6, 2/3, ya. 2/3 sisa, ya. Ini baik ada suami istri maupun tidak ada, ya, dua-duanya mendapatkan semua sisa dibagi ibu. Jadi rumusnya mirip kalau selevel, ya, dalam kecuali tadi saudara seibu itu laki-laki perempuan, yang perempuan dapat setengahnya laki-laki. Baik, kalau tidak ada ibu, maka ayah mendapat semua sisa. Dan kalau tidak ada ayah, nah ini tidak ada ayah, maka ibu tadi bukan mendapat 1/3 sisa, tapi mendapat 1/3 dari total harta utuh, ya. Misalnya hanya ada kakek atau hanya ada saudara, ya, tidak ada ayah, tidak ada anak, maka ibu mendapatkan 1/3. Kalau ada saudara, tapi bukan hanya satu orang, saudaranya itu 2, baik saudara seayah, saudara kandung maupun saudara seibu, maka jatah ibu berkurang menjadi 1/6. Itu fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Maka kalau si mayit itu punya saudara, ikhwatun di sini jangan hanya satu, jadi minimal 2 orang saudara, mau seayah, seibu, sekandung, campuran, ibu berkurang jatahnya menjadi 1/6, ya, berbagi dengan saudaranya tadi. Dan ini kalau kita pahami sangat wajar, ya, dan sangat bijak. Ibu itu kan tidak punya kewajiban mengurusi saudaranya mayit, ya, kan yang bertanggung jawab ke nafkah mereka bukan ibu, maka dia terpengaruh oleh saudara. Tapi kalau ayah ini kan nanti walaupun dia dapat banyak, tapi ayah ini yang kebebanan apa? Ngurusi saudaranya mayit, terutama kalau masih kecil-kecil. Baik, yang terakhir, ini tidak semua, ya. Bagian saudara agak rumit, tidak saya masukkan. Jatah kakek, nenek, dan cucu. Ini tidak ada ayat jelasnya, ya, hanya ngikut penjelasan ayat mengenai anak dan orang tua dengan tambahan beberapa hadis. Intinya kakek ini ada perbedaan pendapat mengenai hubungan kakek dengan saudara. Apakah mereka berbagi ataukah kakek menghalangi saudara? Insya Allah pendapat yang lebih kuat adalah kakek menghalangi saudara. Pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat, serta dianut umumnya oleh mazhab Hanafi, ya. Tapi ada pendapat yang lain, kakek itu tidak menghalangi saudara, tapi mereka akan berbagi dengan cara pembagian yang rumit karena ada beberapa kondisi. Nah, secara umum kakek menggantikan dan bisa terhalang oleh ayah. Jadi kalau ada ayah, kakek tidak dapat. Kalau tidak ada ayah, kakek ini menggantikan jatah ayah, maka dia mendapat 1/6 ditambah sisa, ya. Kemudian bisa mendapat sisa.
Bedanya kakek tidak mempengaruhi jatah ibu. Jadi kalau ada sisa, nanti ibu ngambil dahulu sepertiga dari total harta, ya, atau seperenam. Kemudian kakek itu punya kasusnya sendiri, ya. Dia mengambil bukan 2/3 sisa, tapi mengambil sisa setelah diambil ibu. Adapun nenek ini dapat 1/6 apapun nopo kondisinya, ya, dapat 1/6. Ada tidak ada anak, dia dapat 1/6. Lalu kalau ada ibu, nenek tidak mendapatkan. Nenek dari jalur ayah bisa terhalang oleh ayah menurut pendapat yang kuat, dan bisa terhalang oleh ibu. Begitu juga nenek dari jalur ibu terhalang ibu. Lalu cucu, ya, cucu ini kalau cucu perempuan agak rumit, tapi intinya secara umum adalah menggantikan atau terhalang anak. Rinciannya tidak kita bahas lebih lanjut. Baik, yang berikutnya sahabat. Ini kita ulang lagi, ya, mayit. Ini ahli warisnya, ya. Kemudian, jadi kalau yang bukan ahli waris itu warnanya pink atau tidak kita sebutkan di sini. Baik, halaman berikutnya. Secara umum berarti ahli waris itu ada ini. Ada 10 laki-laki, 7 perempuan. Mau diklik. Yang pertama pasangan. Nah, ini yang atas itu, ya. Yang kedua keturunan, mencakup anak dan cucu. Yang ketiga leluhur, mencakup orang tua, kakek, nenek, ya, yang atas itu. Yang keempat, nah ini namanya hawashi atau sampingan, keluar kerabat samping. Siapa? Saudaranya mayit atau keturunan mereka, ya, yang sesuai kriteria. Atau saudaranya ayah, yaitu paman atau keturunan mereka. Atau saudaranya kakek atau keturunan mereka. Atau saudara dari bapaknya kakek. Nah, pokoknya dari jalur paman, ya, yang dari ayah, paman dari kakek, dan seterusnya. Kalau masih ada. Nah, ini kalau tidak terlalu punya ahli waris yang dekat, ini perlu nopo didata. Jangan-jangan ada gitu. Ya. Sudulure Mbah Buyut jangan-jangan ada. Jangan buru-buru diambil nopo Baitul Mal. Baik, kita langsung saja karena waktu terbatas. Beberapa halaman setelahnya, ya. Terlalu banyak mainan. Yang setelahnya. Nah, ini bagian yang mempermudah begini. Jadi ilmu waris itu seringkali rumit. Kenapa? Disajikannya itu begini. Faraid itu ada 6 macam. Ada 2 macam, masing-masing ada 3 macam. Ada yang modelnya itu setengah, lalu setengahnya setengah, gitu. 1/4, lalu setengahnya 1/4, gitu. 1/8. Terus ada 2/3, setengahnya 2/3, gitu. Nah, setengahnya 2/3, 1/3, ini. Setengahnya 1/3, 1/6. Sampai sini nggak ada masalah. Tapi kemudian dirincinya begini. Yang mendapatkan setengah 1, 2, gitu. Yang mendapatkan 1/4, ya. 1, yang mendapatkan 1/8, 1 misalnya. Yang mendapat 2/3 siapa? Syarat-syaratnya apa? Ini rumit, sulit ditangkap oleh pikiran, ya. Yang lebih mudah dari itu adalah seperti pembahasan di Al-Quran, ya, yaitu anak. Nah, anaknya kasusnya apa saja? Kalau anak hanya laki-laki berapa? Kalau anak laki-laki perempuan dapat berapa? Kalau anaknya perempuan saja, nah, ada pertanyaan lagi, 1 orang ataukah apa? 2. Terus ibu, nah, seperti itu yang lebih mudah. Dan lebih mudah lagi kalau kita bahas secara pertanyaan. Nah, yang tadi itu, ya. Ini contoh kasus. Ulana wafat meninggalkan harta 100 juta untuk suami dan 1 anak laki-laki. Berapa jatah masing-masing? Ya, penghitungannya kita modernisasi, ya. Suami dapat pinter 1/4. Kenapa? Karena ada anak laki-laki. Kalau tidak ada, dia akan dapat setengah.
Kemudian anak laki-laki dapat sisa seperempatnya 100 juta kan gampang, 25 sisanya 75. Ini kasus yang mudah. Yang berikutnya, nah kasus 2, ini laki-laki yang meninggal, hartanya 80 juta untuk 2 istri 2 anak laki-laki. Ya, 2 istri 1/8. Kenapa? Ya karena ada anak. Nah kalau istrinya 2, 1/8 ini dibagi 2, jadi 1/16. Kemudian anak laki-laki dapat sisa. Yang ketiga, nah ketiga ini kasusnya perempuan meninggalkan suami, 1 anak perempuan dan ayah. Ayah ya pasti 1, suami pasti 1, ibu pasti 1. Ya. Kakek yang berlaku juga cuma 1. Kalau nenek bisa 2. Suami mendapat 1/4, mergi nopo? Ada anak ya, walaupun anaknya perempuan. Anak perempuan mendapat setengah karena hanya 1 orang. Nah ini ayah dapat 1/6, kemudian dapat sisanya. 1/4-nya itu 24, setengahnya 48 ya. Kemudian ayah dapat 1/6, 16, sisanya masih 8 diambil lagi oleh ayah. Jumlahnya genap. Kasus keempat, standar. Baik, ini meninggalkan 2 istri, 6 anak laki-laki, ya, 1 anak perempuan, ayah dan ibu. Nah, ini contoh kasus anak laki-laki dan perempuan sama-sama ada berbagi nomor sisa 2/1. Anaknya berjumlah 7, ya, anaknya berjumlah 7. Maka cara ngitungnya adalah anak laki-laki dikalikan 2. 6 kali 2 pinter? 12 ditambah 1 anak perempuan berarti nanti 13. 13. Ini pengolahan yang langsung. Baik, kita masuk ke yang berikutnya. Nah, ini salah satu contoh pembaruan. Ada macam-macam cara untuk memperbarui. Salah satu metode yang mempermudah pembelajaran waris zaman sekarang itu menggunakan tabel 24 bagian. Jadi bagian dasarnya itu 24. Setengahnya berarti pinter 12, yang paling besar 2/3 berarti pinter 16 bagian. Kemudian separuhnya dari 2/3, 1/3 berarti 8 bagian. Lalu 1/6-nya berarti 4 bagian. 4 dari 24. Jadi kalau jam itu 12, misalnya jam itu 24, ya ini dapat segitunya. Setengah berarti 12, 1/4 berarti dapat pinter 6 ya. Kemudian 1/8 dapat 3 bagian. Kalau dengan cara ini insya Allah lebih terbayang, karena bukan hanya angka-angka ya, tapi lebih visual. Nah contohnya kasus di bawah ini ya, kalau kita buat tabel yang simple tapi mencukupi. Pertama disebutkan nilai warisannya 54, terus didata. Jadi rumusan warisan itu kan menghitung yang dapat jatah persentase fix dulu. Al-hiqul faraidho bi ahliha. Dibagi yang dapat setengah, 1/6, 1/8, kemudian sisanya baru dikasih ke asobah. Maka ditulis dan dibedakan antara ashabul furud asobah. Lalu kita coret siapa yang gugur. Ini kan contoh ada saudara laki-laki gugur oleh ayah. Saudara perempuan juga gugur oleh ayah, sehingga mereka tidak dapat. Yang dapat tinggal 4 pihak, istri, anak perempuan, ayah dan ibu. Istrinya 2, anak perempuannya 4, ayahnya 1, ibunya juga tentu 1. Istri dapat 1/8, lalu kita jadikan per 24. Semuanya dijadikan per 24. Dan nanti ada aul, ada rot, pokoknya menjadi pecahan 24. Nah ini saja diberikan perkalian. Ini contoh ayah dapat 1/6 plus sisa. Tapi karena sisanya itu 0, maka ayah hanya dapat 1/6. 1/8, 2/3, 16, 1/6 dan 1/6
Ini kalau kita menggunakan sistem 24 ya akan kelihatan. 1/8 berarti 3 ya. 2/3 berarti 16, sampun pinten? 19 ya. 1/6 itu berarti 4, berarti sudah 23. Terus 1/6 lagi, 4 lagi berarti 27. Nah, ternyata dari 24 berubah jadi 27. Maka dibuka bentar halaman setelahnya. Nah, kotaknya berubah menjadi kotak 27 ya. Lalu contoh di bawah itu kita bagikan dengan apa namanya, dengan Excel ya, untuk lebih terbayang lagi jatah masing-masing bagian. Nah, baik, mungkin sampai di sini ya kajian kita. Mau kalau ada yang ditanyakan. Oke. Apakah dibenarkan ketika ahli waris sudah ada semuanya, kemudian ada kita tinggalan ini diberikan masjid, apakah itu termasuk yang syariat? Yang kedua, hukum waris kita itu ada 3 macam: Islam, kita punya perdata dan adat. Seringkali sebaiknya dimainkan. Kalau hukum waris Islam ada masa berbeda, maka dia minta kepada hukum perdata atau perdata mensikapi sikap-sikap yang demikian. Ketika kemudian tidak mau hukum waris Islam, tapi minta hukum perdata, kalau tidak mau mengikuti itu, itu hukum gimana? Ya, alhamdulillah. Yang pertama, ini dulu sempat ada ikhtilaf di antara ulama ya, kalau tidak ada ahli waris siapa yang dikasih. Imam Syafi'i berpendapat ke Baitul Mal, imam-imam yang lain berpendapat ke Zawul Arham, jadi kerabat yang masih ada tapi dia bukan ahli waris. Kemudian sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan Baitul Malnya itu kalau Baitul Malnya masih ada dan mapan, tapi kalau tidak ya langsung ke Zawul Arham. Secara umum yang kemudian diambil oleh banyak ulama adalah ke ahli waris. Ahli waris tidak ada maka ke Zawul Arham ya. Kalau Zawul Arham nggak ada baru ke Baitul Mal. Nah, kalau Baitul Malnya tidak ada, ini masuk ke sistem kenegaraan yang berlaku saat itu ya. Jadi ini sudah wilayah Jawa, tapi jarang orang yang sama sekali tidak punya Zawul Arham. Kalau tidak ada ahli waris ini kadang-kadang terjadi. Kemudian yang kedua tentu pada dasarnya kita ya wajib menerapkan hukum syariat itu tadi ya, hukum syariat itu kita terapkan, bisa disesuaikan dengan satu lain cara dengan kompilasi hukum Islam, karena kompilasi hukum Islam ini asalnya kan memang hukum Islam, cuma ada modifikasi ya. Contoh yang bisa kita sesuaikan urusan harta gono gini. Harta gono gini ini kan bisa disesati dengan perjanjian pranikah ya, atau dengan satu cara kesepakatan bahwa menyepakati untuk merujuk ke hukum Islam suami dan istri ini untuk tidak mempersoalkan harta gono gini contohnya ya. Kemudian ada kasus wasiat wajib. Jadi sebetulnya perbedaan antara waris secara hukum Islam yang asli dengan KH ini tidak terlalu banyak ya. Dan itu bisa sebagiannya bisa disiasati. Tapi kalau hukum adat, kita itu sebetulnya tidak punya hukum adat ya. Hukum yang berlaku itu hukum rembukan ya. Rembukan atau menang-menangan sentuh. Sampai gaul wanita urusi dek gitu. Wis nang aku ae. Atau menang janda atau dudanya gitu ya. Orang yang tinggal di rumah yang sama dengan si mayit itulah yang biasanya ngerti hartanya itu di mana saja. Kemudian dia yang bisa menguasai setelah mayit meninggal dunia. Nah, ini pentingnya kita ingatkan supaya semuanya dikembalikan ke syariat. Solusi yang paling sederhana itu dihitung terlebih dahulu sesuai aturan syariat,
Sudah jelas, syukur-syukur bisa langsung dibagi. Kalau enggak ya yang penting sudah jelas jatah masing-masing. Lalu kita bicara ke keluarga supaya ngobrol. Nah, di situ boleh. Misalnya yang dapat pinter 14% pinter itu. 14/22 ya. Saya merelakan sing iku sampai wae. Nah, ini monggo boleh berembuk tapi sudah jelas dulu jatah masing-masing. Seringnya kan buatan seringnya itu kalau sudah jatahnya ya tidak bisa dilepas, dan memang kalau memang itu jatah dia ya memang harusnya diberikan. Barangkali ngerti. Baik, mungkin itu ya. Insya Allah ini ada tindak lanjutnya ke depan, baik berupa kajian maupun pelatihan, dan kita harap ini salah satu upaya kita menghidupkan ilmu-ilmu agama selain urusan-urusan yang lain, ilmu tentang tauhid, tentang ibadah, tentang harta benda termasuk warisan. Semoga ada guna dan